Halo, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak ya di dalam pembelajaran matematika ya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa jumpa kembali dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali pembelajaran hari ini baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa kabar semuanya? Ya, semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Kondisi kita nih masih pandemi ya. Bapak mohon semuanya jaga kesehatan ya. Dan kita juga berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa tatap muka di kelas ya. Bapak udah kangen ini sama kalian ya. Oke. Coba berikan senyumnya dulu dong ya, biar indah nih kayak pemandangan itu ya. Oh. Oke, lanjut. Nah, oke anak-anak ya, hari ini kita akan belajar terkait dengan kompetensi yang akan kita tuju, yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, yaitu kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan ya. Ini kompetensi dasarnya. Kemudian tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran ini yaitu yang pertama mendefinisikan relasi. Nih, catat ya, mendefinisikan relasi. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menyatakan relasi dengan diagram panah. Nah, ya, dengan diagram panah. Kemudian yang ketiga menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan ya, pasangan berurutan. Kemudian yang keempat menyatakan relasi dengan diagram kartesius ya. Pahami dulu nih tujuan yang ingin kita capai sehingga pembelajaran kita lebih terarah ya. Oke, kita stimulasi ya. Sebelum lanjut, kita simak dulu video berikut ini. Batur sedulur sekampung, terima kasih saat ini Anda masih bersama Touching TV Channel. Tahukah Anda ternyata terdapat tempat-tempat bersejarah yang mengagumkan di dunia ini. Saking mengagumkan tempat itu dianggap sebagai keajaiban dunia. Pada tahun 2015 sempat diduga terdapat 8 tempat keajaiban dunia yang malah menimbulkan kontroversi karena faktanya hanya 7 tempat. Uniknya, sebelum ditentukan 7 Wonders of the World, ternyata tempat-tempat bersejarah ini ditentukan melalui pungutan suara. Diambil dari 100 juta voting dan 21 tempat bersejarah. Didapatkan hingga ditentukan 7 keajaiban dunia saja. Apa saja tempat-tempat mengagumkan tersebut? Mari kita simak penjelasannya. Dan jangan lupa subscribe dulu ya guys. Keajaiban dunia yang pertama adalah Great Wall of China. Great Wall of China atau tembok besar Cina berada di Cina. Sesuai dengan namanya, tembok ini sangat panjang. Konon tembok ini menjadi tembok terpanjang dan terbesar yang dibangun oleh manusia. Great Wall of China dibuat pada tahun 1368 sampai 1644. Tapi semua usaha tidak sia-sia. Setelah perang selesai, alhasil tembok itu menjadi tembok bersejarah dan tembok terpanjang di dunia, di mana ukuran panjangnya mencapai 21.186 km. Pada tahun 1987, UNESCO menetapkan bahwa Great Wall of China menjadi salah satu situs keajaiban dunia. Keajaiban dunia berikutnya adalah Christ Redeemer. Christ Redeemer atau dikenal dengan patung Kristus penebus berada di Rio de Janeiro, negara Brasil. Patung terbesar yang pernah dibuat oleh arsitektur Art Deco
dirancang oleh Brazilian dan Silva Costa dan dipahat oleh French skulptor Paul Landowski, dibangun pada tahun 1922 sampai 1931. Mulai dari ukuran alas patungnya saja kurang lebih 8 meter, tinggi patung 30 meter, lengan terbuka berukuran 28 meter. Patung itu sendiri disimpan di puncak gunung. Konon katanya patung ini sebagai simbol bahwa masyarakat Brasil senantiasa menerima tamu dengan tangan terbuka. Keajaiban dunia berikutnya adalah piramid Chichén Itzá. Piramid Chichén Itzá adalah salah satu keajaiban dunia yang terletak di Yucatan, Meksiko. Seperti namanya, tempat ini terbentuk piramid, dibangun pada tahun 750 Masehi dan 900 sebelum Masehi. Kuil ini dibuat pada masa suku Maya dan dipercaya sebagai kuil terbesar pada masa itu dan dijadikan pusat kegiatan ekonomi dan politik pada saat bangsa Maya. Pada zamannya, kuil ini termasuk kuil terbesar dengan ukuran kurang lebih 5 km persegi. Sayangnya, Chichén Itzá sekarang sudah ditutup karena sedang proses perbaikan. Padahal, dalam 1 tahun, piramid ini bisa mengundang hampir 1 juta wisatawan di seluruh penjuru dunia. Pada tahun 1988, UNESCO telah menetapkan piramid Chichén Itzá sebagai salah satu warisan dunia. Keajaiban dunia berikutnya adalah Petra. Petra berasal dari bahasa Yunani yang berarti batu, karena bangunan ini didirikan di antara tebing-tebing berbatuan di Yordania. Bangunan ini dibuat oleh Raja Aretas keempat. Bangunan Petra berada di antara perbatuan tanpa halaman, seperti bebatuan yang diukir, dan memang konsepnya seperti itu. Saat itu Petra adalah sebuah ibu kota dari kerajaan Nabaten, dibangun pada tahun 9 sebelum Masehi sampai 40 Masehi. Situs ini sempat tidak diketahui keberadaannya hingga akhirnya ditemukan oleh pengelana bernama Johann Ludwig pada tahun 1812. Dan pada tanggal 6 Desember 1985, UNESCO menyatakan bahwa Petra sebagai salah satu situs peninggalan dunia bersejarah. Kemudian, keajaiban dunia berikutnya adalah Roman Colosseum. Colosseum adalah sebuah arena gladiator bersejarah, di mana pada zaman itu tempat ini dijadikan tempat pertunjukan pertarungan antara tahanan penjara, binatang, dan gladiator. Colosseum mengandung simbol semangat Romawi untuk para petarung. Awalnya tempat ini bernama Flavian Amphitheater dan dianggap arena bertarung sampai salah satu lawannya mati. Arsitek pembangunan ini adalah Vespasian. Mulai dibangun pada abad 70 Masehi. Bangunan ini terdiri dari 80 pintu masuk dan dapat menampung 55.000 penonton. Para penonton pada masa itu biasanya terdiri dari orang miskin, orang kaya, bahkan kaisarnya pun ikut menonton. Sorak-sorai suara gaduh dari penonton mengisi seluruh bangunan Colosseum. Tempat ini sebagai saksi bisu perkelahian antara dua orang yang berjuang pada kematian. Dan pada tahun 1980, UNESCO menetapkan Colosseum sebagai situs warisan dunia. Keajaiban dunia berikutnya adalah Machu Picchu. Pernah dengar Machu Picchu? Ya, sekumpulan reruntuhan dari suku Inca yang berada di lembah Urubamba, salah satu kota di Peru. Dibangun pada tahun 1450 pada saat kerajaan Inca. Saat telah dibangun, kota ini ditinggalkan selama 100 tahun karena kerajaan Inca dikalahkan oleh bangsa Spanyol. Machu Picchu diartikan sebagai gunung tua. Oleh penduduk setempat sering disebut kota Inca yang hilang karena Machu Picchu berada 2350 di atas permukaan laut.
Dan Machu Picchu ditemukan oleh arkeolog Hiram Bingham pada tahun 1911. Dan kemudian pada tahun 1900. Oke, tadi video ya terkait dengan 7 keajaiban dunia ya. Nah, kalian analisis kira-kira hubungannya apa nih ya terkait dengan keajaiban dunia beserta lokasinya. Oke, stimulasi yang berikutnya yaitu terkait analisis gambar nih. Kalian bisa perhatikan nih yang sebelah kiri ini ya, gambar-gambar atlet dunia ya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah jenis olahraganya ya. Sini kita bisa lihat nih ada Mike Tyson ya, kemudian ada nih Cristiano Ronaldo, ada Roger Federer ya. Kemudian ada juga nih, pasti tahu dong yang ini siapa nih? Ya, Duo Minion ya, atlet unggulan Indonesia nih dalam badminton. Nah, kira-kira hubungannya apa nih yang sebelah kiri nih atlet dengan gambar-gambar yang di sebelah kanan ini? Nah, kalian analisis ya. Kira-kira apa hubungannya ya? Oke, yang berikutnya yaitu terkait dengan analisis gambar berikutnya yaitu negara ya. Lihat di sebelah kiri ini nama-nama negara ya. Nama-nama negara, yang sebelah kanan adalah lambang benderanya ya. Ini ada Amerika Serikat. Nah, jangan sampai ketukar nih, mana nih benderanya ya. Kemudian Indonesia, Malaysia. Malaysia sama Amerika nih mirip-mirip ya. Kemudian ada Arab Saudi, ada Thailand ya. Kemudian Turki, Brazil, dan Aljazair ya. Nih ada bendera yang sama juga nih ya. Nah, jangan sampai ketukar. Kira-kira apa nih hubungannya ya? Oke, itu yang harus kalian analisis ya. Berikutnya, silakan ada yang ingin disampaikan terkait analisis tadi. Ya, silakan. Ya, oke. Coba yang satunya lagi, silakan. Yang satunya lagi, silakan. Ya. Ya, oke. Bagus ya. Jadi tadi pendapat dari teman kalian yang terkait 7 keajaiban dunia tadi adalah menghubungkan ya, menghubungkan antara 7 keajaiban dunia dengan negara asalnya. Jadi bisa misalkan nih daerah asalnya apa 7 keajaiban dunia, kemudian daerah keduanya atau daerah kedomain yaitu nama negaranya. Tadi berdasarkan teman kalian juga nih yang analisis kedua yaitu terkait atlet. Ya, jadi Mike Tyson dihubungkan dengan sarung tinju ya. Kemudian Duo Minion berarti dihubungkan dengan lambang raket ya, badminton ya. Kemudian ada lagi Michael Jordan berarti dihubungkan dengan ring ya, atau bola basket. Nah, ke analisis yang kedua, oke, betul teman kalian tadi ya, Amerika Serikat berarti dihubungkannya dengan bendera Amerika Serikat. Yang ini Indonesia sudah pasti ya, nih merah putih. Kemudian Malaysia dengan ketukar tadi ya, yang ini Malaysia. Arab Saudi jelas ya. Kemudian ada lagi ini Brazil. Nah, Brazil nih negeri samba ya, pemain bola nih. Kemudian ada Turki. Turki yang mana ya? Turki sama Aljazair mirip nih ya. Ini Turki yang bulan sabit yang ini nih merah ya. Kalau Aljazair yang hijau putih ya. Oke, bagus analisisnya. Apa ada analisis yang lain terkait dengan ini? Siapa yang mau memberikan pendapat? Silakan. Ya, oke, bagus ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kalian sudah analisis terkait dengan video juga gambar. Bagus analisisnya. Mari kita cocokkan apa yang sudah kalian analisis dengan apa yang benarnya terkait dengan relasi. Ya, kita simak video berikut ini. Ini ada kata suatu aturan nih. Suatu aturan itu apa? Perhatikan ya. Nah, ini adalah warna sepatu. Ini aturannya. Warna sepatu yang dipakai dari masing-masing. Halo
lagi dengan saya Miss Vera dari SMP Tarakanita 2 Jakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai relasi dan fungsi. Nah, pertama-tama kita akan belajar mengenai relasi nih, karena ini adalah sumber dari keseluruhannya. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Ya, dari analisis ini ada informasi ini bisa kita lihat ya. Perhatikan ya. Jadi yang namanya relasi itu adalah himpunan dari A ke B, suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Suatu Ya. aturan nih. Suatu aturan itu apa? Perhatikan ya. Nah, ini adalah warna sepatu. Ini aturannya. Warna sepatu yang dipakai dari masing-masing anggota ini apa aja? Pertama, lihat. Ini merah, ini biru, ini hitam, ini merah, putih, dan coklat. Nah, relasi-relasi ini aturannya adalah warna sepatu. Nah, berikutnya relasi yang diminta itu aturannya adalah bendera dan negara. Sekarang kalau bendera ini masing-masing akan saya pasangkan dengan negaranya nih. Yang pertama Indonesia, kedua Jepang, ketiga Inggris, dan yang keempat Amerika. Kemudian kita akan memasangkan siswa dan nomor sepatu. Di sini siswa dan nomor sepatunya masing-masing mempunyai pasangan. Lalu siswa dengan hobi. Ini adalah contoh-contoh dari relasi. Siswa A itu hobinya basket dan tenis. Siswa B hobinya voli, basket, dan tenis, dan seterusnya. Kemudian di sini aturannya adalah lebih dari. Lebih dari itu cara melihatnya begini. Dari kiri kemudian dibaca aturannya, dari kiri dibaca aturannya, kemudian hasilnya ada di sebelah kanan. 2 itu lebih dari apa? 2 itu lebih dari 1. 3 itu lebih dari 1. 4 lebih dari apa? Lebih dari 1, karena di sini 4 tidak lebih dari 4, tidak lebih dari 5 ataupun 6 begitu. Contoh lagi, faktor dari. 1 faktor dari apa? 1 faktor dari 1, 4, 5, dan 6. Lalu 2 itu faktor dari 4 dan 6. Dan 3 itu faktor dari 6. Gitu. Kemudian aturan lagi contohnya, 2 kurangnya dari. 2 itu 2 kurangnya dari apa? 2 itu 2 kurangnya dari 4. 3, 2 kurangnya dari 5. 4 itu 2 kurangnya dari 6 gitu. Nah, contoh-contoh itu tadi merupakan relasi. Nah, setelah belajar mengenai relasi, kita akan belajar fungsi nih. Nah, tadi udah dijelaskan ya. Jadi disinkronkan nih antara yang kalian pahami dengan yang barusan disampaikan. Jadi relasi itu adalah menghubungkan anggota-anggota antara dua himpunan dengan relasi tertentu ya. Seperti tadi itu nomor sepatu atau warna sepatu dengan yang pemakainya, kemudian bilangan 1 kurangnya dari, 2 kurangnya dari, kemudian bendera negara dengan negaranya ya, kemudian hobi ya, kalian pasti punya hobi kan ya. Kemudian yang lainnya lagi tadi bisa lagi terkait donor darah ya, donor darah, golongan darah ya, golongan darah misalkan nih daerah asalnya nih nama-nama siswa, kemudian daerah keduanya adalah golongan darah, ada yang A, ada yang B, AB maupun O itu ya. Disinkronkan ya antara yang kalian pahami dengan yang barusan disampaikan. Oke, yang berikutnya Bapak ingin bertanya kembali nih ya. Tadi kan contohnya sudah banyak. Nah, dari ini silahkan yang ingin memberikan contoh relasi dalam kehidupan nyata yang lainnya. Silahkan. Ya, silahkan. Nah, oke, bagus ya. Jadi contoh-contohnya beda dari yang tadi ya. Bisa nih, Pak, saya pendapatnya terkait dengan ibu kota provinsi ya, seperti Banten ibu kotanya Serang Pak, kemudian Jawa Tengah ibu kotanya, kemudian Jawa Timur ibu kotanya Surabaya, Bali ibu kotanya Denpasar. Nah, oke. Pendapat yang bagus. Oke, yang lainnya lagi. Oh ya, boleh terkait dengan
suku ya, nama suku di Indonesia beserta asal daerahnya. Boleh Bugis misalkan ya, Bugis dari Makassar ya atau Sulawesi Selatan. Kemudian ada lagi kalau di Banten nih ada suku apa nih? Baduy ya, suku Baduy. Baduy berarti kita panahkan ke Banten. Kemudian ada suku Talang Mama ya, di mana tuh Talang Mama ya? Daerah Riau ya. Kemudian ada lagi suku Anak Dalam ya. Kemudian ada suku Tengger, suku Asmat dan sebagainya. Banyak di Indonesia itu ya suku bangsa. Kalau Bapak sendiri ini suku Sunda ya. Bapak ini di kantor ada suku Sunda, suku Jawa nih ya. Kalau teman Bapak tuh Sunda juga ya, besar di Mesir tapinya. Ya. Oke, itu pendapat teman-temannya sangat bagus ya. Jadi kreatif idenya ya, beda dari yang tadi dicontohkan terkait contoh-contoh relasi dalam kehidupan nyata ya. Oke, kita berikutnya. Tadi tujuan pertama sudah tercapai ya. Jadi kalian sudah tahu apa itu yang namanya relasi. Nah, berikutnya nih kita untuk mencapai tujuan berikutnya yaitu menyatakan relasi. Nah, apa sih itu menyatakan relasi? Kita simak videonya berikut ini. Relasi dan fungsi. Nah, di video ini kita akan bahas konsep dari relasi dan bagaimana cara menyatakan relasi. Ya. Oke, relasi itu apa sih? Relasi itu ya, jadi jika himpunan A ke himpunan B itu adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi aturannya, relasi itu aturannya. Jadi himpunan A dihubungkan ke himpunan B dengan aturan apa? Nah, relasi itulah yang menghubungkan antara si A dan si B. Ya, jadi anggota-anggota A dan anggota-anggota B dihubungkan dengan yang namanya relasi. Bagaimana cara menyatakan relasi? Nah, ada 3 cara yang akan Miss bahas di video ini. Yang pertama, nanti akan kita bahas cara menyatakan relasi dengan diagram panah. Lalu yang kedua, dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, namanya aja udah pasangan ya, berarti nanti ada X dan Y-nya gitu. Lalu yang terakhir, dengan diagram Cartesius. Oke ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas tentang diagram panah. Misalkan seperti ini, ada himpunan A dan himpunan B. Nah, di sini himpunan A-nya terdiri dari Ria, Rian, Reni, dan Revi. Lalu himpunan B-nya Pop, Rock, dan Jazz. Nah, jadi kita bisa sebutkan bahwa si A ini adalah daerah asalnya, si B ini adalah daerah hasilnya. Nah, ini ada tanda panah yang menghubungkan. Maksudnya apa? Ria dihubungkan ke Pop. Nah, terus di sini Miss tulis relasinya adalah menyukai. Maka bisa kita baca Ria karena dihubungkan tanda panah ke Pop, maka Ria menyukai Pop. Oke. Lalu kita lihat Rian. Nah, Rian ternyata panahnya ada 3 nih. Ada Pop, ada panah ke Rock, sama panah ke Jazz. Maka kita membacanya Rian menyukai Pop, Rian menyukai Rock, Revi menyukai Jazz. Jadi baca. Nah, yang kedua, kita bisa menyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, kalau tadi diagram panahnya seperti ini, bagaimana menyatakannya dengan huruf awalnya? Nah, lalu penulisannya, jadi dari Ria dihubungkan dengan Pop, maka nulisnya Ria, Pop. Dalam bentuk kurung ya, dikurung ya. Reni, Rock. Reni. Dan yang terakhir, kita nyatakan relasi dengan diagram Cartesius. Nah, ini kemarin sudah hatam nih ya di materi sebelumnya. Bagaimana caranya? Nah, ini kalau ini masih bentuknya lalu dihubungkan dengan voli, maka Tias menyukai. Oke, menyatakan relasi itu tadi ada 3 ya. Yang pertama dengan diagram panah,
kemudian yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga adalah diagram kartesius ya. Nah, ini ya, ini sekarang bagaimana caranya membuat diagram kartesius ya. Kalau diagram kartesius sudah di buku kan mudah ya, pakai penggaris, kemudian digarisin, masukin angkanya. Nah, pada kali ini Bapak ingin menyampaikan pembuat diagram kartesius dengan aplikasi matematika itu GeoGebra. Nah, sebelumnya kita simak dulu nih video pembuatannya ya. Oke, tutorial kita pada kesempatan kali ini membuat sebuah titik menggunakan GeoGebra versi 6. Sebelumnya kita coba tampilkan label-label pada sumbu X dan sumbu Y. Kita klik kanan. Nah, atau kita langsung buat aja nih ya. Nih di sini sudah ada, kita klik aplikasi GeoGebra ya. Nah, bagaimana membuat titik-titik di dalam GeoGebra. Nah, ini tampilan GeoGebra. Nah, kemudian kalian juga tidak perlu aplikasi GeoGebra ini diinstal gitu ya. Ada GeoGebra online-nya gitu ya. Kalian tinggal searching, langsung bisa dibuka. Oke, misalkan kita membuat titik 1,2 atau 1,2. Kita kurung kemudian 1,2. Maka secara otomatis titik itu akan ada di 1,2. Ya. Oke, berikutnya bagaimana membuat titik yang lainnya? Misalkan 2,3 kurung kemudian 2,3. Nah, maka akan ketemu di 2,3 ya. Nah, ini 2,3. Jadi titiknya nanti di gambar tesis ini. Kemudian buat lagi Pak. Nah, berapa? 1,2, 2,3, 3,4 Pak. Oke. 3,4. Nah, seperti begini ya, 3,4. Kalau kita analisis ini relasinya apa ya? Titik ini ABC ini. Ya, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Apa ya? Ya, silakan. Kamu apa? Oh, oke. Tadi kata teman kamu, ini relasinya adalah 1 kurangnya dari. Kira-kira benar nggak? Nah, 1 kurangnya 1 dari 2, 2 kurangnya 1 dari 3, 3 kurangnya 1 dari 4 ya. Oke. Bagus ya. Nah, jadi sekian udah paham nih. Setelah ini terbuat, kalian screenshot nih ya. Misalkan ya tadi kan ada tugas tuh ya. Tugas membuat diagram kartesius, kemudian dibuat seperti begini tadi. Kemudian yang tadi ada screenshot ya, screenshot kemudian upload di Google Form yang sudah tersedia ya. Paham ya? Oke. Kita lanjutkan ya. Tadi pembuat nih tugasnya nih yang harus kalian kerjakan. Buatlah diagram kartesius dari himpunan pasangan berikut dengan aplikasi GeoGebra ya. 1,2, 2,3, 3,4 sampai 8,9. Screenshotlah hasil yang didapat dan upload di form tugas 2.7 Google Classroom. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini yang membuat diagram panah ya, membuat diagram panah. Bagaimana membuat diagram panah? Nah, kalau diagram panah secara di buku mudah juga ya, dengan penggaris, pensil, kemudian dihubungkan. Nah, pada kali ini juga Bapak ingin menyampaikan terkait membuat diagram panah di aplikasi Microsoft Word. Nih caranya ya, klik insert, save, dan lain sebagainya. Nih Bapak tunjukkan ya, bagaimana membuat. Nah ya, nih diketahui himpunan H anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan P 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ya. Buatlah diagram panah dengan relasi 1 kurangnya dari. Oke.
tadi langkah pertamanya adalah insert ya. Di sini kita insert ya. Pilih shape. Nah, pilih yang kotak. Kemudian kita buat. Nah, ya seperti begini. Nah, sesuaikan saja besarnya. Kemudian formatnya jangan ini biru. Nah, gini aja nih. Oke. Kemudian yang berikutnya kan buat dua ya, himpunannya dua, ada himpunan H, ada himpunan P. Nah, ini kita copy, kemudian kita copy paste sehingga terbentuklah seperti begini. Ya. Jadi dua kotak. Masukkan angka-angkanya. Nah, ya. Edit tag ya, kemudian angka-angkanya tadi berapa saja nih? Satu ya, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nih, kemudian yang ini kita buat di tengah ya. Kemudian kita kasih jaraknya seperti begini ya. Kemudian yang himpunan P-nya kita masukkan juga add text ya, sehingga kita bisa menekan angkanya. Angkanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 8 dan 9 ya. Oke, yang berikutnya adalah kita kasih nama dong ya. Kita kasih nama himpunannya. Yaitu ini insert juga ya. Kita kasih nama misalkan ini himpunan H ya. Edit text, ini himpunan H ya. Kemudian formatnya tadi kita format shape-nya biar tidak kelihatan bulatannya ya. Oke, tidak apa-apa ada kotaknya ya. Kita copy ya. Yang ini himpunan P ya. Nah, jadi nggak kelihatan ya. Nah, tadi apa biar nggak kelihatan? Format shape, kemudian bagian line colornya no line, sehingga nggak kelihatan. Nah, himpunan H, himpunan P lebih terlihat enak dipandang ya. Oke, tadi relasinya adalah, oke kita buat dulu nih jaraknya biar sama tadi ya. Nah, oke, buatlah diagram panah dengan relasi 1 kurangnya dari. Nah, kita kasih panah ya. Nih, pilih shape lah, insert, shape, kemudian panah. Kemudian 1 kurangnya dari. 1 kurangnya dari siapa? Oke, 1 itu kurangnya dari 2 ya. Untuk panah nih warnanya bisa diformat ya. Misalkan di sini warnanya mau merah, mau biru, mau hijau, sesuai selera ya. Kemudian 2 kurangnya 1 dari siapa? Kita copy aja nih dari sini ya. Oke. Kita copy, tinggal kita hubungkan 2 kurangnya 1 kurangnya dari 3 ya. Kita misalkan nih kasih tanda panahnya merah Pak, biar beda. Oke, boleh. Kemudian 3. Nah, 3 1 kurangnya dari angka berapa? Oke, angka 4. Nah, kita copy juga dari sini, boleh. Kita copy paste. Ya. 3 kurangnya 1 dari 4, geser.
Pak warnanya mau lain lagi juga boleh ya, warnanya misalkan mau yang biru. Nah, oke, kemudian 4 kurang 1 dari siapa? Oke, 4 kurang 1 dari 5. Ya. 4 kurang 1 dari 5 mau diberikan warna, misalkan warnanya apa ya? Warnanya hitam ya. Kemudian 5 dengan siapa nih relasinya? 1 kurangnya dari ya. 5 dengan 6 kita geser dikit ya. Kemudian 6 ya, 6 pastinya dengan 7, tapi 7 tidak ada. Ya, nah, berarti 7 nih kalau 7 dengan 8 ya. 7 dengan 8. Kita geser ya. 7 dengan 8. Nah, satu lagi nih jangan lupa kita kasih nama relasinya, tadi kan 1 kurangnya dari. Insert lagi. Kita masukkan kotak ke sini ya. Nah, ininya formatnya tadi ya, kemudian format shape-nya, line color-nya no line ya, biar nggak kelihatan. Kemudian tadi add text-nya adalah 1 kurangnya dari ya. Selesai ya. Ini dia ya hasilnya. Bagaimana biar ketika kita pindahkan gambarnya tidak berantakan? Oke, kita grouping ya. Oke, kita grouping. Kontrol, kemudian klik ya. Kemudian nih baru kita grouping ya. Biar kalau digerakkan itu tidak berantakan. Nah, ini udah di grouping. Ada satu yang belum apa? Nih, H dan P. Nama himpunannya nih belum di grouping. Oke, kita ini dulu klik. Kemudian kontrol ini sama ini grouping lagi. Nah, jadi ketika ini digerak-gerakan ya, itu tetap ada gitu ya, tetap utuh. Nah, selesai ya. Kita bisa juga perkecil kalau sudah jadi. Oh, gitu ya. Nah, setelah ini selesai, sesuai tugasnya misalkan bisa screenshot, tinggal di upload ke Google Classroom ya. Oke, ini terkait membuat diagram panah dengan Microsoft Word ya. Oke ya, itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita refleksi ya, kita refleksi dari yang tadi sudah kita simak ya. Oke, silakan. Apa yang kalian sampaikan? Silakan. Ya, apa relasi? Ya, bagus. Jadi relasi itu adalah menghubungkan antara dua himpunan, menghubungkan anggota-anggota antara dua himpunan dengan relasi tertentu. Oke, bagus Andi ya. Oke, Rani, terkait dengan contoh relasi dalam kehidupan nyata. Oh, boleh ya, terkait dengan bahasa daerah ya, bahasa daerah dengan daerahnya. Boleh. Oke, bagus. Kemudian apa lagi? Nama-nama hewan beserta makanannya. Oke, cakep ya. Oke, yang berikutnya terkait dengan menyatakan relasi. Ada berapa? Silakan. Ya, betul. Ada 3. Coba satu sebutkan. Ya, dengan diagram panah ya. Yang kedua. Oke, bagus. Dengan
himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, apa yang ketiga? Oke, yang ketiga dengan diagram kartesius. Nah, kalian alhamdulillah sudah memahami materi pembelajaran kali ini ya. Oke, ada yang ditanyakan silakan. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, untuk pertemuan berikutnya kalian mohon dibaca terkait dengan pengertian fungsi ya, agar pertemuan yang akan datang sudah ada bahan untuk kita berdiskusi ya. Oke, kita berada di penghujung waktu ya. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran hari ini bisa dipahami dengan baik ya. Jangan lupa tugasnya. Bapak ucapkan terima kasih. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah.